Go! Hai, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Poin pertama, terkait pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan dan prasarana pendidikan merupakan sesuatu yang berbeda. Keduanya tidaklah sama. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas, peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Contohnya seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pengajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses berjalannya pendidikan, seperti halaman, taman, jalanan sekitar sekolah, tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Dengan begitu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung untuk berjalannya proses pendidikan. Proses-proses yang dilakukan dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Keseluruhan proses tersebut dapat dipadukan sehingga terbentuklah sebuah siklus manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Poin kedua, tujuan sarana dan prasarana pendidikan adalah pelayanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, supaya proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Poin ketiga, klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, dan sarana pendidikan dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, habis atau tidaknya. Yang kedua, bergerak atau tidaknya. Dan yang ketiga, ditinjau berdasarkan hubungan dengan proses belajar mengajar. Poin keempat, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa prinsip, di antaranya adalah yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan yang kelima, prinsip kekohesifan. Poin kelima, proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, penggunaan atau pemanfaatan, dan tanggung jawab. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan serangkaian proses perancangan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dimaksudkan. Setelah proses pengadaan dilakukan, maka proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan selanjutnya adalah proses pengaturan. Ada 3 kegiatan yang dilakukan dalam pengaturan ini, yaitu inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.